Kamu ngapain di ujung sana? Di ujung tanduk, kamu ngapain? Ayo. Ya Allah, anaknya siapa ya Allah? Ya Allah, anaknya siapa ya Allah? Ya Allah, anaknya. Anaknya anak mama ya Allah. Ya Allah, anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Ais dan Kaisan. Jadi hari ini Kaisan mau makan itu kue pisang. Pisangnya itu ditumbuk gitu. Pokoknya pisangnya itu dihancurin. Terus sama timus. Kebetulan tadi ada yang jualan, nenek-nenek, mbah-mbah sini. Jadi aku beli nyoba buat Kaisan. Meskipun Kaisan tuh udah pernah nyoba ya di video sebelumnya yang dari pemberian dokter itu, tapi aku mau nyoba lagi. Ini tuh aku beli sendiri ya, soalnya beda timusnya. Mari kita coba. Pertama nyoba dulu pisang yang dibubukin gitu. Minum dulu gak? Minum dulu ya. Biasalah. Aduh. Apa? Tuh, kayak gini tuh, lihat. Warnanya tuh ungu kecoklatan gitu. Itu pisang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilepeh sama Kaisan ya. Coba lagi. Gak mau. Gak mau. Mau, tapi begitu harus dipaksa. Lagi. Tidak mau. Gitu nggak mau. Rumahnya ada. Enak. Karena pisang nggak mau, kita nyoba yang timus ini beda ya sama yang video yang dikasih sama bu dokter itu. Iya, beda tuh. Kalau ini tuh gulanya dicampur gitu loh, terus kelapanya itu kayak gerendil gitu. Kalau yang dari bu dokter waktu itu timusnya itu nggak dicampur, cuman di atasnya aja sama kelapanya itu diparut. Kalau ini kayak gini ya, beda ya bikinnya orang, tapi namanya sama, timus. Kalau di Sunda ini pipis. Pipis. Coba, bismillah. Mau ya udah. Nggak mau anaknya, jadi dia nggak mau. Pisang nggak mau, timus nggak mau. Emang Kaisan tuh bisa makan yang lembek, tapi dia tuh kan anaknya pilih-pilih makanan. Nggak semua makanan yang lembek, yang lembut bisa dia makan, karena dia itu pilih-pilih. Udah, mamanya aja yang makan. Enak. Tuh kelapanya tuh, dia kalau kelapanya ini nggak diparut tapi dipotong kotak-kotak gitu kelapanya. Jadi nggak diparut. Kalau yang waktu dari bu dokter kan diparut, disatuin sama gula, terus ditaruh di atas singkongnya. Kalau ini disatuin, gula disatuin sama kelapa. Ini kelapa, tapi dipotong-potong gitu, tapi enakan ini tak. Ya Allah, gede banget ya tangannya. Angkat.
Cuci tangan dulu ya. Angkat. Ya Allah. Tangan sedih banget ya. Dah. Cuci tangan dulu bentar. Oke. Sudah selesai, jadi nyobain makanannya, tapi ternyata nggak suka. Sebetulnya juga aku mau, ini sih bukan mau cerita ya, ini bertanya. Ini tuh sebenarnya pertanyaannya tuh nggak tahu sensitif atau enggak, cuman ini tuh rasa penasaran aku aja gitu ya. Menurut kalian pertanyaan aku ini gimana? Karena aku tuh bener-bener mikirnya tuh emang bisa nggak sih? Emang ada efeknya? Emang bakal ada hasilnya gitu. Jadi kan kondisi Gaisan ini tuh sekarang udah 6 tahun. Dan kondisinya ini tuh disebut parah ya, CP-nya itu parah. Dan sebenarnya sih udah lama juga gitu loh terapi. Dari dia tuh bayi juga pernah terapi di RS. Kalau sekarang kan di klinik, kalau dulu tuh di RS. Tapi entah kenapa menurut aku tuh gak ada kemajuan gitu, gak ada perkembangan gitu. Aku latihan juga di rumah iya, terus kayak masas gitu kan aku ikutin. Ya mungkin emang mesti sabar gitu loh, tapi gimana ya, tapi aku sih ngerasanya nggak ada perubahan gitu ya. Setiap kali terapi terus kan ada waktunya tuh 8 kali terapi. Nah nanti sudah 8 kali kita tuh kayak simulasi gitu sama dokter kan, dokter rehab medik kan, ada simulasi lagi. Nah setiap simulasi itu aku tuh selalu ditanya sama dokternya, perkembangannya apa, sudah bisa bagaimana anaknya. Sedangkan aku itu bingung jawabnya. Jadi kalau aku jawabnya belum ada perkembangan, belum ada perubahan, aku kayak ngerasa jadi nggak enak akunya, kayak merasa aku tuh ngejelek-jelekin gitu loh. Kayak aku tuh nggak ngejelek-jelekin terapisnya gitu. Jadi aku tuh nggak enak kalau bilang nggak ada perubahan. Tapi kalau aku bilang ada perubahan juga aku ngerasa Gaisan dia begitu-gitu aja. Kayak angkat kepala, dia tuh emang udah bisa angkat kepala, cuman dia tuh udah lama juga bisa. Dari umur berapa dia udah bisa angkat kepala tuh ya, bayi juga udah bisa kayak tengkurap terus diangkat kepalanya udah bisa, cuman belum lama. Cuman aku akhirnya bilang udah bisa angkat kepala, meskipun sebenarnya emang dari dulu juga udah bisa ya. Ya kayak gitu. Jadi maksud aku itu sebenarnya terapi itu penting gak sih buat anak dengan kondisi Gaisan ini? Kan berat ya istilahnya, CP-nya berat, CP yang parah gitu. Karena dia itu kan dari bayi, terus istilahnya tuh jadi dia tuh waktu kejangnya itu kan parah, terlalu lama. Jadi udah istilahnya udah kesarap-sarap otak gitu. Jadi sebenarnya itu tuh perlu nggak sih terapi itu untuk anak CP berat kayak Gaisan? Ya mungkin emang harus sabar ya, sama rutin di rumah juga. Cuman aku tuh kadang ngerasa kasihan gitu loh kalau pas lagi terapi gitu ya, itu nangis-nangis kayak kesakitan. Dan lagi-lagi aku tuh nyalain diri sendiri, kayak
dia itu harus ngerasain kayak gitu, di kesakitan gitu, karena ya kesalahan aku gitu. Jadi akhirnya itu berbalik lagi ke pikiran nyalahin diri aku sendiri, kayak Gaysan tuh sekarang merasakan selalu di terapi sakit-sakitan. Dia sakit-sakitannya itu karena di terapi kan dia kayak misalkan badannya tuh kayak sakit, nangis-nangis lah istilahnya. Itu tuh semua gara-gara aku gitu. Jadi balik lagi ke nyalahin diri sendiri. Tapi aku sebenarnya harus kayak gimana gitu, bingung. Kalau di luar negeri itu kan terapi itu kan disebutnya nyiksa anak ya kalau di luar negeri, tapi aku nggak tahu itu sih dengar-dengar. Jadi mereka itu kalau di luar negeri nggak ada terapi buat anak disabilitas kayak CP gitu, nggak ada. Cuma mereka itu dibiayain sama pemerintah apa ya, kalau nggak salah. Kalau ada salah aku bicara tolong diperbaiki ya, takutnya memang salah. Kalau di luar negeri itu katanya gitu, katanya aku juga denger itu katanya nggak ada terapi buat orang disabilitas atau anak disabilitas, nggak ada. Tapi mereka itu kayak disabilitas itu dibiayain sama pemerintah gitu, kayak misalkan dikasih kursi roda yang bisa jalan tuh, kayak harus kursi roda elektrik itu yang bisa jalan, terus kayak dibiayain ya nggak tahu deh lagi biayain apanya, pokoknya tunjangannya nggak tahu gitu. Itu kan ya aku dengar aja itu. Kalau misalkan ada salah aku bicara tolong diperbaiki di komen ya. Jadi ya itu aku pertanyaannya berbelit-belit dan muter-muter kan aku kalau ngomongnya emang kayak begini aku kalau ngomong. Ya udahlah nggak apa-apa, kalau misalkan kalian nggak suka ya udah gitu. Kalau suka ya alhamdulillah, tapi kalau nggak ngerti ya udah. Aku emang ngomongnya kayak gini berputar-putar karena gini lah aku ngomongnya, berputar-putar, berbelit-belit gitu ya. Diulang-ulang aku ngomongnya kayak gitu. Sudah dulu, jadi itulah pertanyaan aku yang nggak tahu sensitif apa enggak, ya udah. Coba kalian kalau yang ngerti pertanyaan aku, coba bantu aku komen, bantu aku kasih jawaban. Kalau nggak ngerti ya udah nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa dukung aku. Jangan subscribe, like, comment, share, dan dukung aku juga supaya bisa kasih yang terbaik buat anakku bisa. Assalamualaikum.